tadi tentu beda rasa gula, manisnya gula dengan manisnya madu. Ya. Sama manisnya dimaduin. Ya. Itu pahit sih. Itu Ya. madu itu kan ada madu asli sama madu murni. Kalau yang kita jual ini madu murni. Yang Kalau madu asli biasanya pecah piring di rumah. Oh iya, ya. Itu Ya. ada tesnya berarti ya? Ya, itu ada tesnya. Oke, ini gue Yonan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini saya kedatangan tamu kehormatan ya. Jauh-jauh datang dari Bima NTB untuk datang bersilaturahmi bersama kita di Bandung. Nah, beliau ini bukan hanya sekedar datang, tapi dia juga datang belajar terapis ya. Terapis patah tulang, ya mau remuk pun insya Allah ya atas izin Allah tentunya ya, karena sudah dipelajari juga ilmunya dan insya Allah beliau sudah dapat rekomendasi langsung dari masternya dan insya Allah bisa buka praktek sendiri seperti itu. Nah teman-teman semuanya, beliau ini adalah salah satu orang yang hidup di hutan di NTB itu. Ya, di hutan itu pun bukan sembarangan hidup ya, tapi beliau ini adalah salah satu orang yang saya percaya untuk menjadi bos madu saya di Bima NTB ya. Jadi beliau sendiri yang ngambil langsung dari hutannya ya, dari hutan mereka cari di Gunung Sangiang ya, di Gunung Sangiang. Pokoknya di Bima itulah ya mereka cari Bima. Ini orangnya nih, dan ini video mereka pas ngambil. Nah itu kan betul kan orangnya sampai di sini, sampai di Bandung kan. Nah kebetulan ini madu kita Ustaz. Nah ini Ustaz, saya banyak pertanyaan sebenarnya untuk antum gitu. Ada banyak pelanggan-pelanggan saya itu yang bilang, Ustaz, saya boleh tester dulu nggak? Tapi testernya itu Ustaz agak lama mungkin karena aku harus taruh di freezer dulu. Madunya bisa bagusnya kalau taruh di freezer kayak gimana? Karena mereka tahunya itu kalau buku ya bukan madu, kalau kayak gini bukan madu dan sebagainya. Jadi, gimana itu Ustaz cara pengetesan kemurnian madu seperti itu? Baik, sebenarnya untuk menguji keaslian madu itu tidak muluk-muluk. Justru kalau menggunakan freezer, menggunakan media tisu, menggunakan korek api, itu sebenarnya hanya bisa terbantahkan dan bisa saya katakan itu hanya mitos belaka. Dulu awal-awal sebelum saya terjun di hutan, sebelum masuk cross check secara langsung, ya kita masih pakai kaidah itu. Dengan cara mengetes keaslian madu dengan disimpan di freezer, kemudian pakai tisu. Ternyata setelah kita dalami, untuk menguji keaslian madu itu sebenarnya cuma butuh 3 komponen aja. Satu. Yang paling utama itu yang paling dasar buat yang belum tahu tentang madu, perhatikan sanadnya. Ini yang paling Sanad. penting. Oh, yang ngambilnya. Yang ngambilnya. Gitu ya. Kejujuran yang ngambil itu yang harus paling penting. Iya. Karena banyak sekarang yang jual cuma modal katanya itu yang berbahaya juga. Iya. Betul. Perhatikan sanad. Yang kedua, rasa. Orang yang jeli tentang madu asli biasanya yang paham madu asli, rasa madu asli itu yang benar-benar di hutan. Maka kembali ke yang pertama, untuk nggak tahu rasa yang benar kayak gimana nanti dijelaskan sama yang di hutan, yang biasa ngambil di hutan. Iya. Nah, yang ketiga itu dari aroma, Ustaz. Madu asli itu biasanya aromanya fresh. Tidak pernah antum masak gula, Ya. aromanya kan udah ketahuan itu. Ya. Bisa. Tapi kalau madu aromanya dia menyesuaikan aroma nektar bunga. Ada khasnya. Iya ya, kan di Al-Quran juga kan fihi mukhtalifun alwanuhu itu termasuk Ya, rasa, aroma dan sebagainya itu kan. Aroma, warna. Nah, di Bima sendiri setelah kita terjun di lapangan, perubahan warnanya bukan madu itu bukan begini aja warnanya, bisa. Iya, karena antum kan tahu sendiri Iya. lah yang mengambilnya langsung. Perubahan warna itu paling bawah 3 warna. Bening, kuning seperti ini sama gelap. Tapi kalau putih ya belum nanti mas. Nah, setelah itu kalau kita detail lagi, ada yang bening bukan putih. Kalau putih itu bisa dipastikan itu bukan madu, susu. Oh, berarti madu putih itu madu bening. Iya, biasanya yang dijual di pasar-pasar yang putih kayak susu itu bukan madu. Tapi kalau ada yang namanya yang putih tapi ukurannya kecil yang diproduksi madu itu bukan bipolen. Propolis. Bukan propolis.
kayak royal jelly-nya putih. Itu yang warna putih itu hanya untuk madu ratu lebahnya aja. Jadi produksinya tidak banyak. Ya, tidak banyak. Nah, biasanya kalau orang jual banyak-banyak itu curiga juga bertanyakan. Iya. Tapi ada cara biasanya mereka yang produksi biasanya jual, kalau teman ada yang produksi lebah apis cerana yang diternak di hutan rimba, mereka ngakali itu biar banyak, biar itu kan khasiatnya bagus juga kalau yang asli itu. Mereka bikin tempat yang lebih banyak. Biasanya di sarang madu itu hanya satu tempat atau dua tempat yang disediakan untuk ratunya. Jadi yang putih itu khusus untuk ratu. Berarti gini saja, kalau di madu liar jarang ketemu kan? Jarang. Kecuali yang diternak, karena itu sengaja dibikin. Gitu. Iya. Nah, jadi kalau ditinjau dari warnanya bisa banyak, mulai dari bening, kemudian agak kekuningan, kemudian lebih cenderung seperti ini, kemudian naik lagi agak gelap, baru sampai pada hitam. Hitam itu yang pahit? Hitam tuh nggak tentu pahit. Nggak tentu pahit juga. Karena bilang madu hitam, kenapa? Soalnya pahit. Ya, pahitnya itu bukan karena warnanya, tapi karena nektar bunganya. Juga. Iya. Ya, salah satu kalau di Bima yang pahit itu nektar kasongga. Ada kasongga. Kemudian tarite, kalau antum tahu, tarite itu mirip golkar itu saya. Oh, yang kecil. Yang kecil bunganya warna-warni. Itu dia nggak pahit banget, tapi cenderung keras manis, tapi ujungnya ada pahit. Ini saya punya di rumah tuh. Nanti aku coba ya. Ya. Mudah-mudahan nanti. Nah, itu juga saat itu kan berarti freezer itu bukan berarti kita harus bukan tidak bisa menentukan asli murni dan tidak murninya madu berarti. Betul. Ya. Untuk menguji keaslian madu itu secara logika aja ya. Secara kita lihat di lapangan. Madu itu tempatnya di mana sih? Hutan. Dia di tempat yang panas atau di tempat yang sejuk? Panas. Dia di bawah pohon, dia nggak mungkin diterik matahari langsung. Ya. Nah, di tempat yang adem, di tempat yang nyaman, yang tidak langsung dikena sinar matahari. Ya. Baik. Sedangkan freezer itu tempat madu atau bukan? Ya, kalau lihat dari penjelasan enggak. Makanya kalau kita detail lagi kandungan-kandungan madunya, nanti bisa di googling. Kandungan madu itu kan paling pokok yang mempengaruhi di freezer kan cuma dua, fruktosanya sama glukosanya. Makanya kalau ada madu asli, saya pernah mengalami itu, Zat. Bukan hanya disimpan di freezer, tapi kita diamin di luar, di sisa jerigen yang kita tuang kirim ke agen resmi kayak antum di sini. Itu nggak lama, nggak nyampe sebulan, itu mengkristal tanpa disimpan di freezer. Kalau yang madunya asli. Itu kenapa bisa mengkristal seperti itu? Karena kadar glukosanya dia dari nektar bunga itu tinggi. Kadar gulanya. Kadar gulanya, cuman jarang. Jarang. Justru setelah kita nonton videonya, edukasi dengan senior madu, justru yang madu asli yang mengkristal itu harganya lebih mahal. Bisa sampai 500.000. Wow. Dan ini hanya 165.000 guys. Nah, ini bisa nyambung dengan menguji madu dengan tisu. Ya, menguji madu dengan tisu. Ya, ini juga karena orang tuh seperti itu juga banyak. Saking penasarannya itu, Zat. Ini bukan anak bikin bukan untuk dijual, tapi sengaja anak bikin untuk meneliti. Akhirnya anak nyari bahan, nenas, kemudian asam, kemudian sarang madu sisa peras, kemudian air madu. Campurannya kalau mau lebih kerasa madunya, lebih banyakin madunya. Katakanlah 50 campuran bahan tadi dengan 50 madu, itu udah kerasa banget madunya. Atau kalau mau mereka lebih untung, tapi jangan ditiru, ini dosa. Nggak usah, kalau bikin sendiri kan biaya mahal. Ambil aja madu palsu yang mereka jual dengan harga sekilo 50.000, 30.000. Iya, betul. Iya, kemudian campur dengan madu asli satu botol untuk satu wadah besar, itu udah mantap itu rasanya. Cuman kembali ke tadi, kaidahnya benar atau salah. Iya. Terkadang gini juga, Ustaz. Kemarin juga saya itu melihat orang jual madu dengan sarang-sarangnya ya, di sekitar sini. Cuman ketika saya konsumsi madunya itu, kok manisnya itu kayak manis permen gitu. Ada nggak madu kayak manis permen gitu? Kalau madu
manisnya lebih netral. Kalau manis, kalau istilahnya kita ada manis lembut, ada manis seret. Jadi dia apa ya, kayak gatal-gatal dikit di tenggorokan. Tapi kalau manisnya ada kayak mentos itu yang rasa-rasa permen itu harus ditanya nektar apa. Tapi dia jual dengan sarang-sarangnya. Itu bisa dimanipulasi juga. Itu bisa dimanipulasi. Nah, kebanyakan sekarang ini kan lagi bulan berapa ini? Bulan 7 sekarang. Bulan 7. Kalau ada orang mengakunya baru dipanen bulan 7 ini, itu bisa dikatakan hoax, bohong. Karena nggak ada madu lagi. Karena nggak ada madu lagi sekarang. Saya ada yang ambilnya mahal dari sana. Saya ada yang nyari madu, nggak dapat madu sekarang. Karena belum musimnya. Nah, kalau ada yang nanya, Ustaz, kok stoknya banyak? Saya jelaskan secara beruntun. Madu di Bima itu satu sarang, panjangnya bisa sampai 2 meter. Iya. Kalau berarti bisa 10 botolan itu lebih. Lebih, Ustaz. Anda pernah nurunin itu satu ember yang hampir 20 liter itu penuh. Sekali jalan bisa 5 juta deh soalnya. Banyak orang. Banyak orang ya. Ya, jadi tapi ada banyak kelompoknya. Dan kelompoknya juga ini terpercaya, mertuanya, adik iparnya sama keluarga-keluarganya. Banyak sedikitnya sarang madu di sarang itu tergantung pada musim bunganya, sama tergantung pada berarti bulannya. Bulan 8-an berarti ya. Bulan 18 bulan. Belum tentu tergantung bunganya. Tergantung cuacanya. Kalau memang bulan 9 nanti ini kan bulan 9 nanti kan perkiraan akan muncul nektar buah kosambi. Ya. Kalau cepat munculnya cepat ada madunya. Oke, jadi tidak selamanya madu tuh ready ya. Makanya saya juga Ustadz, madu ada nggak? Nggak ada Bu, soalnya di sana juga lagi nggak ada. Dan kalaupun ada mahal, saya nggak berani ambil. Ya, kalau makanya harganya di saya itu kadang 165, 175. Baik Ustadz, pertanyaan kedua ini, bisa nggak tisu itu dijadikan alat untuk mengukur kemurnian madu? Baik. Kalau yang udah paham tentang madu asli pasti ketawa. Ketawa kalau uji madu itu dengan tisu. Ya. Sebenarnya tadi nggak usah pusing-pusing kalau tahu yang ngambilnya itu orangnya jujur, paham, nggak usah dites pakai tisu. Tes kejujurannya aja. Tes kejujurannya aja. Dan saya pernah uji coba, saya buatkan madu palsu dengan bahan asam, kemudian apa yang nenas, gula itu dimasak, dipadu dicampur dengan madu asli biar kelihatan lebih asli lagi. Serpihan-serpihan sarang madu itu ditabur di situ. Nah, setelah diuji hampir sama, cuman ada perbedaan dikit. Kalau madu asli dia basah tisunya itu misalnya ini tisu. Dia nggak menyebar. Dia nggak menyebar di pinggir. Dia mulai dari tengah. Berarti begini ya? Ini. Jadi begini, ini madu. Tisu kan besar ini. Iya. Dia di tengah-tengah bawah tisu itu pasti duluan basah. Tidak cepat, agak lambat. Beda dengan madu yang palsu, dia pinggir-pinggirnya cepat sekali basahnya. Oke, kita tes aja kalau gitu ya. Boleh. Kita tes. Ada tisu juga. Ini masih mengelubungi. Ini kadar airnya agak tipis. Ya. Lihat, udah mulai itu Nah, dari tengah. Oh, dia dari bawah gitu ya? Ya, dari bawah. Ini coba kameranya ke sini dulu. Angkat saya. Dia tidak pinggir. Dia nggak menyebar gitu ya? Dia tidak dari pinggir tapi dari tengah menyebar keluar. Kalau memang ada kadar airnya. Beda dengan madu palsu. Madu palsu biasanya cenderung kayak ini, mulai dari pinggir gini. Pinggir gitu. sampai tisunya kayak air membasahi tisu lah ya, kayak air gitu membasahi ya. Tisu. Wah, ngeri juga oplosan-oplosan orang ini. Ya. Ini saya ngomong sama orang yang sudah memalsukan madu juga untuk perbandingan ya. Tapi bukan dijual. Ya, ini bukan untuk dijual. Untuk perbandingan madu palsu itu seperti apa bekerjanya ketika diteskan dengan tisu, dengan freezer dan juga lain sebagainya tadi itu. Oke Ustaz, berarti itu kalau dengan tisu ya. Nah, pertanyaan
ketiga dan terakhir nih Ustaz. Semut. Ya, Itu nanti kadang nanti ada kirimin videonya Ustaz. Anda pernah lihat video antum itu? Ya. Jadi Ya. masalah semut. Ada beberapa semut yang memang suka dengan madu. Cuman ada madu yang memang semut tidak suka. Paham nggak? Iya, iya. Artinya gini, ada nektar bunga yang memang madu suka dengan nektar Nektar itu. bunga itu, ya. Semut suka dengan nektar bunga itu. Tapi juga ada nektar bunga yang tidak disukai semut. Ya, berarti tergantung kadar glukosanya tadi. Iya, tergantung jenis nektar bunganya itu Iya. juga. Jadi pernah saya dapati sarang madu di suatu tempat. Tidak lama saya. Habis saya ambil, kita pergi makan, santap dulu madunya itu, kembali lagi ke sarang itu untuk nutup lubangnya biar dia tetap di situ. Semut udah Banyak. di situ. Wah, itu ya di sarangnya langsung juga mereka. Di sarang. Karena mereka juga nih ada madu ini ya, madu batu apa namanya itu? Lebah batu. Lebah batu. Atau yang biasa dikenal dengan apis cerana. Apis cerana itu bukan peliharaan kan? Bukan, kalau di tempat kita bukan. Enggak ada yang pelihara ya? Tidak ada yang pelihara. Kalaupun dipelihara nggak dikasih makan. Biasanya mertua itu ngambil induknya, simpan di wadah kotak, disimpan di bawah pohon. Nanti udah dibiarkan, Oh, jadi nggak di ini makannya? nggak dikasih makan, nggak dikasih gula, dilepas saja. Berarti suruh mandiri gitu. ya? Mandiri. Oke. Kalaupun memang udah nggak ada musim bunga, mereka mau pergi cari tempat yang lebih ada banyak bunganya, udah biarkan pergi, nggak usah ditahan-tahan. Iya, iya, iya. Karena enggak, nanti kalau ditahan kan otomatis kasih makan nanti. Iya. Kita yang ngasih makan. Repot ya kita. Ya oke, Masya Allah, penjelasan tadi Ustaz luar biasa ya. Ini juga mengedukasi kepada kita yang minim pengetahuan tentang madu, dan mudah-mudahan dengan penjelasan ini dari orang yang mengalami langsung di lapangan, yang ngambil langsung di lapangan. Ini video-video yang kita tayangkan ya, ketika beliau ini mengambil madunya di hutan dan sebagainya itu. Nah, untuk yang gula juga tadi itu memang banyak juga dipertanyakan kepada saya, Ustaz, kalau madu kan nggak boleh dekatin sama ini. Tapi kan kandungan